Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan hadis yang lebih rinci daripada hadis yang sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dalam musnadnya dengan isnad yang bagus dari jalan Imran bin Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara." Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan tatayyur. Dan ini sudah kita jelaskan. Tatayyur itu adalah ya mengundi nasib dengan suatu yang tidak ada kaitannya, dengan suatu yang tidak ada kaitannya dengan fakta yang akan terjadi. Baik dengan burung, baik dengan kejadian, baik dengan angin, dengan pohon, atau dengan melihat orang, atau dengan melihat binatang segala macam. Ini merupakan suatu yang mengandung unsur syirik karena dia telah menisbatkan terjadinya sesuatu kepada yang bukan sebabnya. Ya, dia mengatakan kebaikan, keburukan atau kemudaratan ini terjadi, ya akan terjadi atau terjadi karena saya melihat burung terbang ke sini. Nah, ini merupakan, ini sudah pernah kita jelaskan. Rasulullah katakan bukan termasuk bagian dari kami orang yang melakukan tatayyur, yang melakukan ya tatayyur atau dilakukan tutuyir, dilakukan tatayyur untuknya. Wa autakahana autukuhina, dan tidak termasuk golongan kami orang-orang yang melakukan ramalan. Datang kepada dukun meramal bagaimana nasib karir pekerjaanku, bagaimana nasib rumah tanggaku, dan banyak pertanyaan yang dia ajukan. Kalau dia lakukan, dia tidak termasuk golongan Rasulullah. Ya, Rasulullah berlepas diri darinya. Ya, kalau dia percaya, ya kalau dia tanyakan saja, dia sholatnya tidak diterima 40 hari. Kalau dia percaya, dia tanyakan, kemudian diberikan jawaban oleh dukun, kemudian dia percaya, dia jatuh kepada syirik, kepada kufur akbar. Walaupun di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, ketika ada orang datang kepada dukun kemudian bertanya, kemudian ya dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Dia membenarkan, maka dia telah jatuh kepada kufur akbar. Au tukuhina lahu, atau dilakukan ramalan untuknya. Au sahara au suhira lahu, atau melakukan praktek sihir. Ya, dukun pelaku, tukang sihir yang melakukan praktek sihir, ya Rasulullah berlepas diri darinya. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au suhira lahu, atau dilakukan perbuatan sihir untuknya, yaitu pasien dari dukun tadi. Dukun yang melakukan, pasien dilakukan suatu sihir untuknya, ya dilakukan suatu sihir untuknya. Wa man atakahinan, dan barang siapa yang datang kepada peramal, kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kufur, dia mendustakan Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Baghawi mengatakan, Al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimat. Arraf ini, ya, atau tukang ramal ini adalah orang yang menganggap dirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib dengan melakukan ritual-ritual tadi. Dan ingat, sebagaimana kita katakan, ya, mereka tidak melakukannya mendapatkan ya secara gratis. Ketika mereka mendapatkan informasi dari iblis, dari setan, mereka melakukan ritual puja memuja, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, waqil huwal kahin wal kahinu alladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Dukun atau tukang ramal adalah orang yang mengkhabarkan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi fil mustaqbal, pada masa yang akan mendatang. Dan ini juga
telah kita sebutkan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-arraf ismun lil kahin. Ya. Arraf itu merupakan nama lain dari kahin. Wal munajjim, dan tukang ya ramal. Munajjim ini adalah orang yang menentukan nasib sesuatu, menentukan baik buruknya sesuatu dengan menggunakan bintang. Dan ini juga termasuk perkara yang dilarang dalam agama kita. Ya, dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan ini sangat viral dan sangat tenar sekali di kalangan anak muda. Mereka menganggap dirinya mempunyai bintang masing-masing. Ada yang Scorpio, kalau orangnya Scorpio maka orangnya begini. Ya, nanti kalau orangnya bintangnya ini Aquarius, maka karirnya akan lancar, ya, istrinya akan cantik, kemudian anak-anaknya akan sukses. Ini dari mana dia dapatkan? Ini ramalan-ramalan dusta yang lahir dari mulut iblis dan setan yang mereka puja. Ini sangat berbahaya, merusak akidah. Ada ketergantungan, ya, ada keyakinan dan kepercayaan bahwasanya yang mengatur baik dan buruknya di alam semesta ini adalah bintang. Na'udzubillah. Kalau kita berkeyakinan demikian, lancarnya karir kita, suksesnya pendidikan anak kita, lancarnya bahtera rumah tangga kita, itu terkait karena bintang, merupakan perbuatan keyakinan yang bisa merusak akidah, keyakinan yang mengandung kesyirikan, dan ini sangat berbahaya. Kesyirikan apabila sudah ada dalam diri kita, dia akan melemahkan tauhid. Kalau dia tumbuh dan tidak kita hilangkan, dia na'udzubillah bisa mematikan pohon tauhid yang sudah tertanam kokoh dalam hati kita. Maka itu harus kita hindari, harus kita tanamkan kepada generasi kita, kepada generasi muda Islam, bahwasanya hal-hal seperti ini walaupun kelihatannya sepele, akan tetapi ini merupakan amrun azim fi dinina, merupakan suatu perkara yang besar. Ya, Nabi diutus oleh Allah untuk menegakkan tauhid dan untuk menghapus kesyirikan. Kalau kita sepelekan masalah kesyirikan, bagaimana dengan yang lainnya? Ini sangat berbahaya. Jangan. Nah, kalau bagaimana kalau seandainya menentukan ya sesuatu dengan bintang yang memang ada dan terbukti secara ilmiah, ya, itu tidak masalah. Seperti ilmu astronomi yang menentukan ya dengan perkiraan cuaca, dan itu masih perkiraan, ya, atau kapan datangnya gerhana, kapan terjadinya, dan itu masih prediksi. Dan itu memang terbukti secara ilmiah, bukan mengada-ngada. Seperti ya yang pertama tadi, menentukan nasib baik dan buruk dengan menggunakan bintang. Na'udzubillah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan tentang orang-orang ya yang menulis abjad, kemudian mereka melihat ke bintang, menggunakan bintang, tulis abjad, kemudian melihat ke bintang, artinya menggunakan bintang sebagai sarana untuk meramal-ramal. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Aku melihat orang yang melakukan seperti ini, melakukan ramalan dengan menggunakan bintang. Ya, ramalan yang kita sebutkan tadi bukan ya ramalan ya, bukan ramalan yang sebagaimana yang kita sebutkan yang dilarang. Ini adalah lamaran, karena para ulama menjelaskan ada namanya ilmu ta'thir. Ya, ini yang dilarang, yaitu berkeyakinan bahwasanya bintang itulah ya, atau bintang itulah yang mempengaruhi baik buruknya terhadap sesuatu. Ini tidak boleh. Akan tetapi yang kedua ada namanya ilmu taysir, ilmu tasyir, yaitu mempelajari gerak-gerik bintang dan menentukan ya terjadinya perkiraan kapan terjadi gerhana, kapan akan terjadi musim dingin, dengan mempelajari
perjalanan dan pergerakan bintang atau bulan itu diperbolehkan. Ya. Dan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bahwasanya ya litahtadu biha fi dhulumatil bahr. Salah satu faedah dari bintang itu kita agar mendapatkan petunjuk ya untuk melakukan ya hal-hal ini. Baik itu dengan bintang atau dengan bulan. Jadi kalau seandainya kita berkeyakinan seperti yang kita katakan yang pertama tadi, berkeyakinan ya bahwasanya bintang memiliki andil dalam menentukan baik atau buruknya suatu nasib, maka ini sangat berbahaya. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, aku menganggap dan berpandangan orang yang melakukan ramalan-ramalan bintang tadi ya dan meramal dengan abjad, huruf-huruf abjad, mereka ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian dari kebaikan nanti di akhirat, karena mereka telah merusak akidah mereka dengan melakukan ya ramalan-ramalan yang seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya, semua kaum muslimin dan terkhususnya generasi muda yang memiliki keyakinan-keyakinan tidak tepat ya, Allah jauhkan dari segala bentuk macam bentuk perbuatan syirik. Wallahu a'lam. Iya, baiklah sahabat Gom Muslim, sudah 1 jam kita bersama. Ini kita akan insya Allah akan berjumpa pada minggu yang akan datang, dan kita ucapkan terima kasih banyak para Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Wa iyyakum. Ya, sahabat Gom Muslim, jadi mudah-mudahan kita semua menghindari perbuatan-perbuatan syirik, dan salah satunya adalah mendatangi dukun dan mempercayainya. Dan tadi Ustadz telah menjelaskan di akhir bahwasanya agar kita tetap menjadi golongan Rasulullah SAW, kita harus menghindari pertama at-tatayur, kemudian meramal, menyihir, kemudian membenarkan perkataan dukun, dan menghabarkan peristiwa-peristiwa masa depan, meramal, dan juga menentukan baik dan buruk nasib seseorang dengan ilmu perbintangan ini yang tidak boleh, dan mudah-mudahan kita semua menjauhi hal sedemikian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Gom Muslim, kita akan kembali pada episode berikutnya pada minggu yang akan datang insyaallah, tetap di program kajian kitab tauhid insyaallah pada minggu yang akan datang. Akhir kata saya Darus Lian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.